seseorang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah 0. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus. Bukan 0, minus. Kenapa? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Nah teman-teman, ini ada pernyataan dari Pak Sylvester tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo. Nah dia mengatakan bahwa kasus ini sudah game over. Katanya sudah game over. Dan sistem tata kelola akademik kemahasiswaan UGM yang akan memberikan kejelasan teman-teman bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah terkait dengan itu, dan di dalam video ini juga teman-teman dikatakan bahwa akan ada yang tersangka dalam waktu yang dekat ini teman-teman. Nah terkait itu ada beberapa hal penting yang dikatakan dalam video ini dan teman-teman akan saksikan sendiri. Nah silakan teman-teman dengarkan ya. Ya saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya. Sudah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan. Terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidana siapa gitu. Karena dia akan men-switch kambing hitamnya adalah Dian Sandi. Padahal yang mengupload pertama itu adalah Pak Roy Suryo sendiri. 24 Februari, 25 Februari tahun 2020. Jadi apa dikatakan Bang Sil, 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk penjara. 99,9% akan masuk penjara teman-teman ya, seperti itu. Tambahkan boleh? Nah, hari ini kan yang diperiksa sama saya dan Bang Sil, ya, didampingi oleh Ketua Umum sebagai lawyer, dan juga ada abang kita Bang Aswan. Jadi menurut saya kasih satu clue, ya, satu aja clue. Bahwa sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, ya, itu clear, ya, itu clear. Kemudian seseorang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah 0. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus. Bukan 0, minus. Kenapa? Dia bukanlah sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Nah ini yang saya bilang teman-teman ya, yang saya bilang di video-video saya sebelumnya bahwa sebenarnya kalau kita merujuk pada akademik ya teman-teman, yang pastinya yang mengeluarkan dokumen itu seperti transkrip nilai, ijazah dan bahkan surat-surat keterangan kemahasiswaan itu kan sebenarnya kan berdasar dari kampus tersebut. Nah dari akademik tersebut. Jadi yang paling valid untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli adalah pihak UGM sendiri. Nah kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan dia mengeluarkan ijazah. Jadi pasti kalau misalkan saya sebagai pemikiran orang biasa, kalau saya sebagai mahasiswa dan saya membawa ijazah tanpa keluar dari kampus manapun, pasti saya akan mengatakan bahwa itu palsu. Tapi kalau dari kampus tersebut dan sudah mengklarifikasi bahwa kampus itu bahwa memang ijazah itu asli, ya pasti sudah itu saja jawabannya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kita ini kan dibawa ke sana kemari karena ya ada yang namanya penelitian katanya seperti itu. Jadi hanya ada diteliti tapi masih mencari bukti. Nah, seperti itu. Mereka masih meneliti tapi masih mencari bukti terus tentang hal itu. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, apa sih sebenarnya di balik semua ini, apa yang mereka cari sebenarnya. Sehingga teman-teman kita lihat episode ini. Setelah ini kami kembali lagi.
Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, Ketum? Ya, tambahan satu aja. Ah. Soal ijazah Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemakzulan Dirban itu layu sebelum berkembang. Tidak akan berkembang. Stop sampai di sini saja. Terima kasih. Saya kasih gaya ya. Saya kasih gaya ya. Oke, berarti tentang pemakzulan itu layu sebelum berkembang. Nah, oke teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan membaca komentar pada netizen-netizen yang sangat pintar ya teman-teman. Oke. Kita baca ya dari akun Mamtie. Nanti apalagi drama Roy Panci CS, kasihan dokter itu akan jadi dokter dalam hotel Prodeo sama ibu pengacara itu. Rismon kesel paling uangnya gak dapat. Masuk hotel Prodeo. Oke, kemudian ada akun R. Amin amin ya Allah, semoga cepat. Oke, ada akun Mul Henrys, dikasih makan apa ya kok pada pintar-pintar. Ya, maksudnya ini kan yang dia maksud ini adalah si ini Pak Sylvester dan kawan-kawan itu. Makanya seperti itu ngomongnya ini, kok pada pintar-pintar. Nah, Oke ya. Kemudian ada dari GM Naldo. Masalah ekonomi sedang melanda negeri ini, tentang ijazah palsu atau tidak. Buat apa sih diributin? Oke. Kemudian ada Abian, ternaknya ini lulusan apa ya? Nggak ada sih lulusan-lulusannya, nggak usah tahu lah sebenarnya lulusan apa sebenarnya mereka. Yang jelasnya kita itu mengetahui informasi yang betul ya atau yang real. Kita hanya validasi saja ya sebagai masyarakat awam. Kita hanya validasi saja informasi-informasi yang ada, apakah itu betul atau tidak, atau apakah hanya kita digiring oleh opini-opini politik elit-elit sana. Kita tidak tahu itu semua. Oke, yang jelasnya kita juga memberikan tanggapan-tanggapan yang bersifat positif untuk Indonesia atau negara kita, seperti itu. Kemudian ada Pai Krisis. Penelitian yang dilakukan oleh Roy CS ilegal karena subjektif dan bukan atas nama lembaga peneliti. Kalaupun penelitian untuk perseorangan itu pun harus mendapatkan legitimasi secara administratif dan legitimasi hukum. Iya betul juga, betul ini, betul itu betul. Kemudian ada dari Syaprindo Inggi. Ini ternak Mulyono semua. Oke ya, ini katanya ternak Mulyono semua ya. Belum tentu juga, gak mungkin lah semuanya. Masa seluruh masyarakat atau seluruh Indonesia kok katakan ternak Mulyono? Gak mungkin lah. Oke. Kemudian ada Pelipur Lara. Seharusnya Roy Suryo, Dr. Tipa meneliti gen DNA gerombolan Habib yang tidak mau pulang ke Tarim Yaman. Ya oke lah. Nah oke teman-teman, ya seperti itu ya tanggapan-tanggapan para netizen. Selalu bijak dalam berkomentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.